Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat bertemu kembali pada renungan saat ini. Untuk renungan kali ini, tema yang hendak kita gumuli adalah hidup bersaksi. Hidup bersaksi. Adapun bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Mari kita bersama sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kehendak-Mu. Berkatilah kami ketika kami mendengarkannya, mampukan kami untuk mencernanya dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Tuhan urapi agar Engkau mampukan menyampaikan firman-Mu saat ini. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44 yang demikian isinya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelum bacaan kita. Jadi di atasnya bacaan kita itu ya. Paling sedikit ada 4 kali dikatakan Yesus disertai atau dipenuhi Roh Kudus. Misalnya Lukas pasal 3 ayat 22a. Di situ dikatakan demikian, setelah ia dibaptiskan oleh Yohanes dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Turunlah Roh Kudus ke atasnya. Ini yang pertama. Yang kedua menarik lagi adalah Lukas pasal 4 ayat 1. Dikatakan di situ demikian firman-Nya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ini yang kedua. Berikutnya dari Lukas pasal 4 ayat 14. Itu isinya demikian isinya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea.
dalam kuasa roh Yesus kembali ke Galilea. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ada dalam Lukas pasal 4 ayat 18a. 18a isinya demikian. Roh Tuhan ada padaku. Meskipun ini hanyalah sebuah nubuat Nabi Yesaya, tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah yang dinubuatkan itu. Jadi sebenarnya Yesus mau mengatakan roh Tuhan ada pada Yesus. Dari ayat-ayat di atas, dari ayat yang kita baca tadi di atasnya, dapat disimpulkan demikian. Bahwa Yesus disertai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus disertai atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa artinya itu sebenarnya? Artinya Yesus melakukan pelayanannya dengan kuasa dan semangat yang sama dengan kuasa Roh Kudus. Saya ulangi, artinya Yesus melakukan pelayanannya dengan kuasa dan semangat yang sama dengan kuasa Roh Kudus. Ini demikian. Di samping itu, pelayanan Yesus juga dilakukan sama seperti karya Roh Kudus. Jadi karya Yesus itu adalah searah, sama dengan karya Roh Kudus. Maksudnya itu. Jadi kuasanya, semangatnya itu adalah sama dengan Roh Kudus. Lalu pelayanannya sama dengan Roh Kudus juga. Ini sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman ini mengingatkan kita. Bacaan tadi mengingatkan kita semua. Dari yang kita renungkan tadi. Bahwa Yesus dikuasai Roh Kudus, serta Roh Kudus. Itu mengingatkan kita bahwa kalau kita hidup disertai Roh Kudus. Kalau kita hidup disertai Roh Kudus, kita pasti akan melayani seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Jadi kalau kita dikuasai Roh Kudus sebagai orang beriman, maka yang kita lakukan dalam melayani seperti Yesus melayani. Ya, itu yang kita temukan di situ. Lalu apa saja yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Terutama di dalam bacaan kita tadi, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus? Mari kita lihat dalam bacaan kita. Ya, yang pertama dalam memberitakan Injil, ya, memberitakan kabar sukacita, kabar baik. Jadi Yesus datang ke dunia itu membawa kabar baik, mewujudkan kabar baik. Tuhan Yesus tidak hanya dengan cara mengajar, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Jadi sebenarnya perbuatan nyata Tuhan Yesus itu juga firman-Nya sebenarnya itu. Itu dia sedang mengajar lewat perbuatan nyata itu. Tuhan Yesus memberitakan tentang kabar baik yang ia bawa dari surga. Tidak hanya lewat pengajarannya saja. Tetapi ia juga mewujudkan kabar baik itu dengan peduli. Serta menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ini sebenarnya. Jadi Yesus mengajar tapi juga berbuat. Menolong orang-orang. Berbuat itu sama dengan memberitakan sebenarnya. Dalam bacaan kita tadi diberitakan Tuhan Yesus menolong orang-orang yang menderita sakit. Bahkan juga yang kerasukan setan. Ini mengajar kita semua sebenarnya. Bahwa kalau kita benar-benar hidup dituntun Roh Kudus. Maka kita akan memberitakan kabar baik. Yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kabar baik yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya dengan cara mengajar. Tidak hanya dengan cara berkata-kata. Menjelaskan pada orang lain. Tetapi juga lewat kesediaan kita berbuat menolong kepada sesama. Ada yang mengatakan demikian. Ya, kalau kita merasa tidak bisa untuk memberitakan pada orang lain tentang karya kebaikan Tuhan. Ada yang mengatakan demikian. Tidak semua orang bisa memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik dengan berkhotbah.
Tetapi semua orang pasti bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik lewat kepeduliannya menolong sesama. Ini mengingatkan kita bahwa kita memberitakan kabar baik pada orang lain tidak selalu dengan kata-kata, tapi bisa dengan kepedulian, dengan perbuatan nyata. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa memberitakan kabar baik bukan hanya dengan mengajar, tetapi juga dengan berbuat baik kepada siapapun. Dengan menolong kita telah menyatakan kasih dan kebaikan Allah. Jadi dengan menolong orang lain, dengan peduli pada orang lain, kita sudah memberitakan kasih Allah. Sehingga orang bisa merasakan kasih Allah dalam kehidupannya. Ini yang pertama kita catat. Jadi kita semua bisa bersaksi, dan sebagai orang yang dikuasai Roh Kudus kita harus bersaksi terus. Tidak ada alasan untuk tidak bisa sebenarnya. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus melayani dengan penyembuhan, ya, ketika dia melayani dengan penyembuhan, ia lakukan dengan cara peduli satu persatu. Tidak secara rombongan. Ayat 40b dikatakan demikian. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Menarik sekali. Dengan cara meletakkan tangan ke mereka masing-masing yang disembuhkan itu, menunjukkan Yesus peduli dan menyapa secara pribadi orang yang ditolongnya. Ya. Jadi dengan cara pribadi Tuhan menyapa, menyembuhkannya, dikatakan menumpangkan, ya, dikatakan itu menumpangkan tangannya satu persatu di situ. Dengan menyapa secara pribadi berarti Yesus menghargai dan menjadikan orang merasa diperhatikan secara pribadi. Ini mengajar kita bahwa kalau kita peduli dan mau menolong seseorang, lakukanlah dengan menyapa mereka secara pribadi. Memang bisa menolong secara bersama-sama. Tetapi kalau menolong secara pribadi, menyapa secara pribadi, maka orang tersebut merasa diperhatikan. Mereka merasa dihargai. Contohnya, kalau kita mendapat pelayanan di gereja, misalnya kita ibadah, lalu ada yang khotbah, itu namanya pelayanan secara umum. Ya, itu bersama-sama, itu rombongan, itu baik, itu bisa dilakukan, tetapi akan sangat menyentuh kita. Kalau ada yang datang ke rumah, melayani kita dari pihak gereja, dari majelis, boleh mendatang ke rumah kita, boleh menegur kita, menyapa kita, luar biasa. Maka kita akan merasa luar biasa. Kita diperhatikan, kita dihargai. Dan Yesus melakukan itu. Dia menyembuhkan dengan menyapa satu persatu, bukan secara rombongan. Ini artinya Tuhan Yesus mengajarkan cara untuk menyapa orang. Tidak hanya dengan rombongan saja, tetapi bisa secara pribadi. Ini yang perlu kita catat. Kalau kita peduli pada orang lain, menolong orang lain, mari kita peduli pada orang itu secara pribadi juga. Supaya kita bisa menghargai dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, menarik sekali adalah tanggapan. Tanggapan orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ibu mertua Petrus. Dikatakan dalam bacaan kita, setelah disembuhkan, dikatakan demikian kesaksiannya. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ini luar biasa, ini mengajar kita semua. Bahwa kalau kita mampu merasakan kebaikan dan berkat Tuhan, kalau kita diberi oleh Tuhan kekuatan dan kesehatan, kalau kita diberi Tuhan begitu banyak berkat, kita harus mau bangkit. Kita harus mau mempunyai semangat
untuk menggunakan kekuatan yang dari Tuhan tersebut untuk melayani sesama. Luar biasa ibu mertua Petrus, dia langsung bangkit melayani mereka. Oleh sebab itu kita diingatkan sebenarnya. Kalau kita sebagai orang beriman yang dituntun Roh Kudus, maka kita akan selalu boleh menanggapi berkat cinta kasih Tuhan. Kita akan menggunakan anugerah dan berkat Tuhan tersebut untuk kita bagikan kepada sesama, supaya Tuhan terus boleh memakai kita bersaksi tentang cinta kasih-Nya. Kita boleh terus berjuang. Kita merasakan bahwa kita harus bersaksi, karena itulah panggilan Tuhan untuk kita semua selamat bersaksi, karena Roh Kudus yang menguatkan kita untuk mampu bersaksi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang harus bersaksi, menyaksikan kebaikan dan karya Tuhan kepada sesama kami Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang memberi kemampuan kepada kami untuk bersaksi dengan benar. Firman-Mu tadi mengajar kami agar kami belajar dari Tuhan Yesus, di mana kami boleh belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kami harus bersaksi baik melalui perkataan kami maupun dengan perbuatan baik kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk pemerintah bangsa kami yang sampai sekarang masih dalam menghadapi pergumulan yang berat. Keadaan ekonomi bangsa kami yang belum pulih karena adanya pandemi. Tuhan hadir untuk memberikan kemampuan bagi pemerintah bangsa kami, didukung seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi bangsa kami. Demikian juga dengan pandemi yang belum selesai. Tuhan mampukan kami semua, seluruh bangsa Indonesia ini, untuk bersama-sama menghadapi, masing-masing mempunyai rasa bertanggung jawab kepada kesehatan dirinya sendiri, tetapi juga kesehatan orang lain dan keluarganya, sehingga tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, terutama GKJ Sarimulyo Tuhan, berkatilah. Jika nanti hari Jumat dan Sabtu, gereja-Mu akan menjadi ajang, menjadi penghimpun persidangan klasis yang ke-32 GKJ Yogyakarta Utara. Engkau berkati agar panitia dan majelis gereja-Mu beserta seluruh warga gereja yang menjadi panitia boleh melayani persidangan dan persidangan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk warga gereja GKJ Sarimulyo, Engkau berkati yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatannya, pergumulan keluarga, dan beban hidup yang berat. Kasihanilah mereka yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Tuhan dampingi semuanya. Kami berdoa bagi yang sedang menderita sakit. Hadirlah Tuhan, berkati yang sakit, yang dalam pemulihan, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan dampingi mereka dan Tuhan memberikan kekuatan iman bagi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Seso Prayitno, Bapak
Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono. Tuhan berkati dan pulihkan yang sakit. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah mengalami kelemahan tubuh. Jangan biarkan iman mereka lemah. Biarlah iman mereka yang kuat, yang teguh akan menopang kelemahan tubuh mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Bapak Saharun, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Marlupi Suhir, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardiutomo, Ibu Wagia Paijo, Ibu Yatmiyartini Rusdi, dan Bapak Suprapto. Berkati keluarga yang mendampingi, supaya mereka dengan kesungguhan hati mendampingi bagi yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Bila Tuhan memberkati bagi yang menyaksikan untuk renungan ini, biarlah Engkau berkati satu persatu dimanapun mereka berada, sehingga yang sedang dalam pergumulan, Tuhan angkat pergumulan mereka. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bertemu kembali pada lain kesempatan dan berkati kita semuanya. Shalom.